Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ad-da'i ila ridwanihi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Alhamdulillah, atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyempurnakan amal soleh pada subuh hari ini di Yaumil Ahad, masih di bulan Safar, di penghujung bulan Safar ya. Semoga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh yang kita tunaikan, baik yang fardu maupun yang sunnah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang terbaik, dan tentu harapan kita bahwa kelak memperberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teririm salam senantiasa tercurah pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, subuh hari ini kita mengangkat fikih seputar masjid ya, ahkamul masajid, bagaimana keutamaan, adab dan optimalisasi masjid. Dulu pada masa keemasan Islam ya, dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, era Khulafaur Rasyidin ya, kemudian era khilafah setelah Khulafaur Rasyidin, masjid itu punya peran yang sangat sentral sekali ya. Bahkan tidak ada bangunan yang punya begitu fungsi dan peran yang sangat optimal melainkan masjid. Dia tidak hanya sekedar tempat untuk sujud, tempat untuk sholat, bahkan masjid oleh Rasulullah SAW dicontohkan menjadi mercusuar peradaban Islam. Banyak hal yang dilakukan Nabi di masjid ya, bermusyawarah, mengatur siasat perang ya. Bahkan dalam riwayat masjid juga dijadikan tempat untuk latihan fisik ya, menyelesaikan sengketa ya, ketika terjadi sengketa, basis pembinaan umat. Halaqah-halaqah banyak dilakukan di masjid ya. Itu tidak hanya tilawah Quran, tapi juga madrasah ta'lim dan basis takhwinus saksiyah, pusat untuk pembentukan kepribadian muslim ya, itu dilakukan di masjid. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini ya, sedikit dan perlahan perang itu bisa kembali ya, dalam rangka tentu menyongsong kebangkitan kembali kaum muslimin di era kedua ya, sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Ya. Materi kita pagi hari ini ya, pengertian dan ragam masjid ya, keutamaan seputar masjid, kekhususan 3 masjid, sunnah berkaitan dengan masjid, adab ya, hal-hal yang apa saja diperbolehkan dilakukan di masjid, dan hal apa saja yang dilarang di masjid. Kemudian optimalisasi fungsi dan pramasjid ya, supaya masjid itu tidak sebagaimana yang lain wujudnya, seperti museum ya, punya jam buka, punya jam tutup. Di luar dari jam buka dan jam tutup itu tidak bisa digunakan. Ada masjid seperti itu, jam bukanya 15 menit sebelum waktu sholat, setelah itu dikunci. Jadi kalau orang misalnya lagi perjalanan ya, mau sholat
nggak bisa. Saya pernah menemukan fakta seperti itu. Terpaksa mencari masjid yang lain lagi, ya. Itu. Tapi insya Allah masjid kita di sini ini 24 jam melayani umat, ya. Masjid secara bahasa, ya, etimologi, al-masjidu fil lugha, ya, baitus shalah, ya. Wa maudhu as-sujud min batnil insan wal jam'u masajid, ya. Jadi masjid itu secara bahasa adalah rumah untuk sholat, ya. Tempat sujud anggota badan manusia. Nah, jamaknya adalah masajid, ya. Itu. Masjid adalah isim makan, kata benda menunjukkan tempat, dari kata sujud yang artinya tunduk dan patuh. Nah, secara istilah, ya, jadi masjid itu adalah rumah yang dibangun untuk sholat di dalamnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang murni untuknya dan beribadah kepadanya, ya. Atau masjid juga itu adalah wa kulli mawdu yumkinu ayya'budullah fihi wa yasjudu lahu, ya. Jadi setiap tempat yang bisa digunakan untuk menyembah Allah di dalamnya dan bersujud kepadanya, ya. Nah, ragamnya itu, ya, ada masjid jami, ya, ada musallah, ada zawiyah. Nah, cuma pengertian musalla, ya, di Timur Tengah dengan kita di sini itu berbeda. Kalau kita istilah musalla yang tepat sebenarnya untuk kita itu adalah zawiyah untuk istilah orang Timur Tengah itu, ya. Kalau dulu, ya, sebagian kaum muslim itu punya pemahaman tempat untuk sholat Jumat itu hanya di masjid jami, ya. Sampai saya punya teman itu sampai sekarang masih menerapkan pemahaman seperti itu, ya. Itu tidak mau ikut salat Jumat di masjid kompleksnya karena dia anggap bukan masjid jami. Itu sampai-sampai itu dia selalu, ya, tempatnya hanya dua, kalau bukan di Masjid Raya Al-Markas sampai beliau meninggal, gitu, ya. Nah, tentu kalau dengan pemahaman seperti ini di tengah, ya, kuantitas umat Islam dan ketersebaran umat Islam, ya, tentu akan ada kita temukan kesulitan, ya. Itu maka masjid yang kalau memenuhi syarat, ya, itu dan kelayakan untuk kita melakukan sholat Jumat, ya, tetap bisa kita melakukan sholat Jumat di situ, ya. Itu, ya. Jadi tidak terfokus hanya pada masjid yang dilihat dari segi ukurannya, ya, besar itu. Nah, maka di masjid kita ini, ya, dilaksanakan sholat Jumat sah, ya, untuk kita mengerjakan sholat Jumat, apalagi digunakan sholat 5 waktu, ya. Jadi masih ada memang yang punya pandangan seperti itu, tidak sholat Jumat kalau bukan di masjid jami, ya, masjid yang besar, gitu.